Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله خير جهاده حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan panggilan yang khusus, panggilan yang istimewa. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah inginkan? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Yang haqqa tuqatih. Yang sebenar-benar ketakwaan. Takwa yang menjalankan segala perintahnya. Takwa yang menjauhi segala larangannya. Takwa yang mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga. Dan takwa yang meninggalkan larangan-larangan yang akan mendekatkan kepada pintu neraka. Itu yang dinamakan haqqa tuqatih. Sebenar-benar ketakwaan. Kemudian Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Namun pastikan ketika ajal menjemput, posisi kita dalam posisi Islam dan kondisi kita dalam kondisi muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Lagi-lagi Allah memanggil dengan panggilan yang istimewa. Yang dipanggil adalah hamba-hambanya yang beriman saja. Allah menginginkan kepada orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Jangan setengah-setengah saja. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan bagi orang-orang yang beriman adalah musuh yang nyata. Ahibati fillah, saya yakin yang sekarang duduk di masjid ini semuanya adalah muslim. Namun berapa persen Islamnya? Hanya masing-masing kita yang tahu. Sebagian kita Islamnya ketika pernikahan saja. Sebagian kita Islamnya ketika bercerai saja. Sebagian kita Islamnya ketika mati saja. Seakan-akan agama ini hanya untuk menikah, bercerai, bagi warisan, dan meninggal atau mengurusi orang yang mati. Padahal Allah Azza wa Jalla menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman hidup manusia. Sebagian kita tidak tahu ketika kita masuk ke pasar atau berjualan di pasar, dia tanggalkan Islamnya. Dia tidak paham Islam ketika perdagangan. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kita, mengabari kita bagaimana tentang pasar. Ahabul biqa ilallahi masajiduha, wa abghadul biqa aswaquha. Silahkan keliling dunia, pergi ke penjuru dunia, maka ketahuilah, tempat paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar. Bukan berarti kita tidak boleh pergi ke pasar, bukan itu. Tapi Rasulullah hendak mengingatkan kepada kita, hati-hati tatkala masuk ke pasar. Sebagian besar kita setiap hari masuk ke pasar, namun tidak pernah baca doa masuk pasar. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut.
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian kita turun temurun dari ayah kita, kakek kita, pedagang semua di pasar. Tapi lupa atau barangkali baru saja mendengar ada doa masuk ke pasar. Hibati fillah, kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala man tadkhulu fis suq wala akhiru man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu. Sebisa mungkin, usahakan sekuat mungkin, jangan sampai kalian menjadi orang yang pertama masuk ke pasar. Dan jangan sampai kalian orang paling terakhir keluar dari pasar. Karena di sanalah peperangan setan terjadi. Medan mereka di pasar. Mereka menancapkan dan mengibarkan bendera-bendera itu di pasar. Tempat penipuan di pasar. Sumpah, serapah, kebohongan di pasar. Riba di pasar. Ngurangin timbangan di pasar. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yabi' fi suqina illa man tafaqaha fid din. Jangan sampai ada orang yang jual beli, dia dagang punya lapak di pasar kita, kecuali orang tersebut paham ilmu agama, paham halal haram. Di pasar yang dipikirkan adalah 1.000 menjadi 100.000, 100.000 menjadi 1 juta. Banyak orang-orang pintar, kepiawaian mereka mengolah harga, namun lupa terhadap halal dan haram. Merek-merek palsu adanya di pasar. Maka ahibati fillah, silahkan bekerja di pasar, jual beli di pasar. Namun ingat, kita harus tetap menjadi muslim ketika di pasar. Pakaian kita, pakaian seorang muslim. Lisan kita, lisan seorang muslim. Jualan kita harus jualan seorang muslim. Bagaimana kita tahu halal dan haram itu? Bagaimana kita tahu? Belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah enggak kita berpikir kita harus membaca berapa lembar dari Al-Quran agar kita paham agama? Lupa kita dengan Al-Quran. Lupa kita dengan ajaran Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika itu di kota Madinah, kemudian beliau memasuki pasar dan beliau memanggil dengan seruan, ya ahla suq ma'ajazakum. Wahai orang-orang yang di pasar, apa yang menghalangi kalian tetap di pasar, enggak pergi? Memang ada apa, wahai Abu Hurairah? Daka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna la takhrujun wa antum hununa la tadhhabun. Itu tuh warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid. Antum cuma di sini saja, nggak ikut pembagian tuh. Maka orang-orang di pasar berbondong-bondong untuk pergi ke masjid. Dan Abu Hurairah tetap di pasar. Karena Abu Hurairah tahu, ini sebentar lagi orang-orang ke pasar akan balik lagi ke pasar. Dari masjid langsung balik ke pasar. Sama Abu Hurairah ditungguin orang, bener balik semuanya. Kemudian orang-orang yang di pasar mengatakan, wahai Abu Hurairah, kita nggak lihat ada warisan yang dibagikan, ada harta benda yang dibagikan. Kita nggak mendapatkan apa-apa. Nggak ada itu yang dibagi-bagikan. Kata Abu Hurairah, terus apa yang antum lihat? Apa yang kalian lihat? Ra'aina qauman yusallun, wa qauman yaqra'una al-Qur'an, wa qauman yatadzakkaruna al-halal wal haram. Kita lihat di masjid sebagian orang lagi sholat, sebagian lagi sedang membaca Al-Quran, sebagian lagi sedang belajar kajian bagaimana belajar tentang halal dan haram.
Maka kata Abu Hurairah, fadzaka mirathu Muhammad. Itu warisan Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan kekayaan. Harta benda, kekayaan adalah warisan Qarun, warisan Fir'aun, warisan Namrud. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi dan rasul mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Dan barang siapa mengambil ilmu Nabi Muhammad, mengambil ilmu para nabi, sesungguhnya dia akan selamat. Semoga kita yang hadir pada Jumat kali ini selalu mengambil ilmu, rajin terhadap kajian-kajian, hadir di majelis ilmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hibati fillah, kita sering mendengar peristiwa-peristiwa pembunuhan, terputusnya tali silaturahim antara ayah dan bapak, antara paman dan keponakan, antara abang dan adik. Kita ulik kembali, apa sih penyebabnya? Harta, uang, dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Kalian miskin, aku nggak takut. Akan tetapi aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia seperti orang-orang sebelum kalian. Dan kemudian kalian akan dihancurkan oleh dunia seperti kaum-kaum sebelum kalian. Hibati fillah, kita bisa melihat kondisi diri kita hari ini. Tiap hari meninggalkan rumah di pagi hari, pulang sore hari, terus begitu berputar. Besok lagi seperti itu. Kita tidak hanya diciptakan untuk mengejar dunia kita saja. Bagaimana dulu ketika umur kita 120 hari di perut ibunda kita. Malaikat telah menuliskan rizki kita. Telah menuliskan jatah uang, harta benda yang akan kita dapatkan di hari itu. Atau di hari ini. Naam. Bukankah kita harus terus berusaha ya Ustadz? Iya. Seorang muslim harus berusaha dan gak boleh malas. Namun, tatkala kita keluar dari rumah kita, hendaklah diingat bahwa kita berada di bumi ini untuk apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin agar beribadah
kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi seakan-akan kita tidak peduli. Yang kita pedulikan hanyalah dunia. Yang kita pedulikan adalah ketika kita mencari harta, bertambahnya harta kita, maka umur kita akan bertambah. Padahal tidak ada pengaruhnya sama sekali. Lihatlah, orang-orang yang kaya itu juga akan mati. Dan apa yang mereka bawa? Tokonya yang mereka bawa? Mobilnya yang mereka bawa? Ataukah uangnya yang mereka bawa? Hanya kain kafan yang menempel di badannya yang mereka bawa. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah pasar. Kemudian Rasul melihat bangkai anak kambing yang cacat. Diambillah telinganya oleh Rasul, kemudian ditawarkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi pada para sahabat? Adakah yang ingin membeli kambing ini dengan 1 dirham? Maka kata sahabat, untuk apa 1 dirham? Kambingnya sudah mati. Ya sudah, kalau nggak ada yang mau 1 dirham, gimana kalau gratis? Ada yang mau nggak gratis? Wahai Rasul, itu kambing sudah mati. Ketika hidup pun dia cacat. Untuk apa kita punya kambing yang cacat hidup? Gratis aja nggak mau. Bayangin. Kambing, bangkai anak kambing yang cacat. Nggak ada yang mau. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Wallahi, la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia lebih hina di sisi Allah dari bangkai anak kambing yang cacat ini. Dan kita terus berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Bal tukthirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatus salatu, qad qamatus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استووا واعتدلوا تراصوا وحاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. Silakan kepada Bapak yang berada di tangga, silakan